Walaupun di data tunggal sosial ekonomi itu wilayah miskin itu ada di Pulau Jawa, tapi untuk proses pembangunan sekolah rakyat yang sekarang dilakukan masih dalam tahap perintisan dan tahun depan sudah permanen itu di seluruh Indonesia. Jadi kita tidak kemudian memprioritaskan hanya di Jawa, di daerah miskin gitu, tapi di seluruh Indonesia karena memang perintahnya satu Pemda harus satu sekolah. Perintah Bapak Presiden ya untuk memutus transmisi kemiskinan lewat jalur pendidikan ini ya, itu tidak hanya kemudian kita merekrut ya anak-anak dari keluarga miskin itu masuk ke sekolah rakyat. Tetapi perintah selanjutnya dari Pak Presiden ya, khususnya ke Kemensos, itu anaknya disekolahkan, terus kemudian orang tuanya diberdayakan. Halo, apa kabar? Berjumpa kembali dalam sesi Ngobrolin Indonesia Forum Merdeka Barat 9 bersama Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia. Saya Rizky Harisnanda. Ya, Presiden Prabowo Subianto berupaya mewujudkan pemerataan akses pendidikan yang berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat. Dan salah satu program strategis yang telah diluncurkan adalah Sekolah Rakyat. Menembus batas melalui Sekolah Rakyat hadir sebagai solusi yang komprehensif untuk menyediakan pendidikan, tetapi juga mengatasi akar masalah kemiskinan dan ketidakadilan sosial. Dan Kementerian Sosial yang selama ini berperan aktif dalam program penanggulangan kemiskinan dan juga Sekolah Rakyat akan bersinergi dengan program-program Kemensos yang menyasar kepada masyarakat-masyarakat miskin, khususnya yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS. Dan hal ini bertujuan untuk memutuskan mata rantai kemiskinan antar generasi dan juga memberdayakan individu serta pada akhirnya menciptakan masyarakat yang lebih produktif. Dan Sekolah Rakyat tidak hanya fokus pada kurikulum akademis, tapi juga mengintegrasikan program pengembangan keterampilan hidup, kemudian juga pendidikan karakter dan pemberdayaan ekonomi keluarga. Dan tidak hanya tentunya bagi siswa-siswinya saja, Sekolah Rakyat ini juga punya program-program pendampingan bagi keluarga siswa-siswinya. Dan 1 tahun pemerintahan Prabowo Gibran, satu persatu program unggulan diimplementasi semua jajaran Kabinet Merah Putih. Namun sebelum saya mulai diskusi kali ini, kita akan simak terlebih dahulu informasi yang menjadi pengantar tema dialog kita kali ini. Saudara-saudara, salah satu program kita nanti adalah saya akan membangun minimal 100 sekolah berasrama. Sekolah berasrama ini biasanya di setiap negara sekolah berasrama itu adalah untuk yang terpinter. Itu tetap kita lakukan. Tapi saya akan bangun minimal 100 tiap tahun sekolah berasrama untuk keluarga yang paling tidak mampu. Karena saya bertekad untuk memutus rantai kemiskinan. Kalau bapaknya pemulung, anaknya tidak boleh jadi pemulung. Kalau bapaknya tukang beca, anaknya tidak perlu harus jadi tukang beca. Kalau bapaknya susah, tidak punya penghasilan yang cukup, anaknya tidak boleh terus. Untuk itu tidak ada jalan lain. Kita harus berani. Siapa berani menang. Berani benar berhasil. Berani dulu, baru benar. Setelah berani benar, baru berhasil. Harus berani dulu. Ya. Kalau nggak berani, kita nggak bisa dapat apa-apa. Jadi, ini konsepnya sedang dikerjakan. Insya Allah bulan Juli kita buka mungkin 53-55 kampus pertama. Nah, sekarang sudah mulai seleksi murid. Syaratnya harus dari keluarga yang benar-benar tidak mampu. Dan salah satu teknik mereka, Kementerian Sosial, PAN RB dan
Badan Pusat Statistik, BPS, karena mereka yang punya data, adalah mencek rumah tinggal keluarga tersebut. Saya minta ditayangkan ada berapa calon peserta. Bisa kelihatan? Jadi ini saudara-saudara, kalau Anda perhatikan, ini profil calon yang akan masuk jadi peserta didik. Namanya Naila, ya. Orang tuanya penghasilannya kurang dari 1 juta, padahal jumlah tabungannya 5 orang. Itu rumahnya di kanan. Yang menarik bagi saya, rumahnya seperti ini, Naila masih bisa senyum. Saudara-saudara sekalian, rekan-rekan kurang, ini perjuangan kita. Sisa hidup saya, perjuangan saya adalah untuk merubah nasib Naila di Indonesia. Kalau ada yang tanya apa mungkin? Harus mungkin, dan kita buktikan bahwa kita akan berusaha sekeras-kerasnya, hanya dengan keberanian, hanya dengan tekad, hanya dengan keyakinan, dan hanya dengan tekad untuk memimpin suatu gerakan pemerintahan bersih, pemerintah yang anti korupsi, yang pemerintah yang bisa menyelamatkan kekayaan negara. Naila akan punya masa depan yang baik. Ya, dan selanjutnya saya akan memperkenalkan narasumber yang sudah bergabung bersama kita hari ini. Ada Bapak Agus Djabo Priyono, Wakil Menteri Sosial Republik Indonesia. Pak Agus Djabo, terima kasih Bapak sudah berdialog bersama kita pada kali ini. Dan saya juga mau ingatkan kepada rekan-rekan media yang ingin mengikuti dialog melalui Zoom dan juga mungkin ingin mengajukan pertanyaan kepada narasumber, silakan teman-teman menuliskan pertanyaannya di kolom chat Zoom dan nanti akan kita bacakan ya saat sesi tanya jawab berlangsung. Dan langsung saja kita akan mulai dialog kita di sesi kali ini. Ya Pak Agus Djabo, ini kan kita bicara soal sekolah rakyat gitu ya Pak. Sasaran utamanya ini kan masyarakat yang masuk dalam golongan kemiskinan ekstrim. Dan bagaimana tapi dari Kementerian Sosial sendiri mengidentifikasi, kemudian juga memverifikasi calon-calon siswa dan juga keluarga yang paling membutuhkan supaya memang programnya tepat sasaran Pak. Ya, terima kasih Mas Rizky. Jadi berangkatnya kita dari data tunggal sosial ekonomi nasional, DTSEN, bukan DTKS. Ya, jadi DTKS sudah kita serahkan ke BPS, terus kemudian keluar Impres nomor 4 yang isinya adalah data tunggal sosial ekonomi nasional. Jadi baru kali ini setelah kita merdeka, Indonesia memiliki data tunggal. Nah, dari data tunggal sosial ekonomi nasional itu, ya, kemudian kita membentuk tim, ya, tim rekrutmen. Tim rekrutmen itu dari daerah, ya, kemudian dari pendamping PKH, termasuk kepala desa, tokoh-tokoh masyarakat, ya, kemudian tim ini berdasarkan data itu melakukan ground check, mendatangi rumah-rumah calon siswa. Kalau kemudian memang mereka masuk kriteria di Desil 1, Desil 2, kemudian mereka akan kita usulkan menjadi calon siswa dengan syarat orang tuanya menyetujui anaknya disekolahkan di sekolah rakyat. Setelah proses ground check selesai, proses rekrutmen selesai, kemudian itu diserahkan ke kepala daerah, baik itu wali kota maupun bupati, yang kemudian diteken sama wali kota atau bupati itu kemudian diusulkan ke Kemensos. Dari situlah kemudian proses rekrutmen, ya, calon siswa rakyat itu dilakukan. Oke, baik. Jadi bisa dibilang data tuh jadi kunci gitu ya Pak? Iya. Untuk nanti akhirnya sasarannya bisa efektif. Tapi bicara juga soal misalnya sasaran para siswa-siswi atau mungkin orang tua atau keluarga yang masuk dalam kategori kemiskinan ekstrim. Ini kan kita juga tahu data dari BPS menunjukkan juga jumlah masyarakat miskin dalam atau di dalam 5 provinsi tertinggi yang angka kemiskinan paling tinggi. Dan provinsi mana saja yang mungkin akan jadi prioritas untuk awal implementasi program sekolah rakyat ini dan kenapa Pak? Jadi kita harus memahami semua bahwa
Sekolah Rakyat ini adalah program strategisnya ya, Pak Presiden. Tujuannya adalah untuk memutus transmisi kemiskinan, ya, memutus transmisi kemiskinan. Jadi memang karena tujuannya memutus transmisi kemiskinan, calon siswa yang kemudian direkrut itu adalah yang berasal dari keluarga-keluarga miskin, gitu loh. Walaupun kemudian ya fasilitas-fasilitas yang disediakan di dalam sekolah rakyat itu adalah fasilitas-fasilitas unggulan. Nah, kemudian walaupun di data tunggal sosial ekonomi nasional itu ada 5 provinsi ya yang menjadi daerah miskin ya penduduknya ya, tetapi karena perintah Pak Presiden itu nanti setiap Pemda baik kota maupun kabupaten itu diwajibkan untuk memiliki minimal 1 sekolah rakyat. Jadi untuk tahap pertama ini kita membangun sekolah rintisan dan kita bekerja sama dengan pemerintah daerah, baik itu kabupaten, kota maupun provinsi untuk mengusulkan ya gedung-gedung ataupun lahan-lahan yang bisa dibangun untuk kepentingan sekolah rakyat itu. Jadi memang kemudian walaupun di data tunggal sosial ekonomi itu wilayah miskin itu ada di Pulau Jawa, tapi untuk proses pembangunan sekolah rakyat yang sekarang dilakukan masih dalam tahap rintisan dan tahun depan sudah permanen itu di seluruh Indonesia. Jadi kita tidak kemudian memprioritaskan hanya di Jawa, di daerah miskin gitu, tapi di seluruh Indonesia karena memang perintahnya 1 Pemda harus 1 sekolah. Oke, kemudian tadi misalnya orang-orangnya sudah ada, sudah diverifikasi, kemudian tentu masalah belum selesai gitu ya Pak. Kita tahu misalnya tidak sedikit keluarga miskin, mungkin juga yang ekstrim, yang anak-anaknya ini juga mungkin membantu orang tua mereka untuk mencari nafkah. Ini kan kalau di sekolah rakyat, siswa-siswinya nanti harus tinggal di asrama. Nah bagaimana kemudian memitigasi gitu ya Pak, supaya nantinya mungkin anak-anaknya juga, mungkin anak-anaknya sih mau, tapi orang tuanya bisa memberikan akhirnya anak-anak mereka sekolah di sekolah rakyat. Ya, jadi perintah Bapak Presiden ya untuk memutus transmisi kemiskinan lewat jalur pendidikan ini ya, itu tidak hanya kemudian kita merekrut ya anak-anak dari keluarga miskin ini masuk ke sekolah rakyat. Tetapi perintah selanjutnya dari Pak Presiden ya, khususnya ke Kemensos, itu anaknya disekolahkan, terus kemudian orang tuanya diberdayakan. Kalau rumahnya ya dari siswa ini kemudian tidak layak huni ya, kita diperintahkan juga untuk kemudian memperbaiki. Jadi include ya, orang tuanya kita berdayakan, anaknya kita sekolahkan, rumahnya kita perbaiki. Jadi walaupun misalnya anak-anak ini tadinya bekerja membantu orang tuanya ya kan untuk bisa mendapatkan penambahan penghasilan, setelah anaknya kita sekolahkan itu juga tidak akan berpengaruh karena Kemensos kemudian juga akan memberdayakan ya, tentunya bekerja sama dengan kementerian-kementerian yang lain supaya orang tuanya bisa berdaya dan mandiri. Jadi tidak akan menimbulkan masalah baru nantinya gitu ya Pak. Jadi anak juga bisa sekolah dengan tenang, orang tua juga bisa menyekolahkan anaknya dengan tenang. Tapi kemudian misalnya tadi datanya sudah ada, kemudian juga sudah ada mitigasi gitu ya, orang tua supaya merelakan tanda kutip anak-anaknya sekolah di sekolah rakyat, kemudian juga masalah belum selesai. Kita juga tahu nantinya misalnya ada stigma-stigma negatif dari anak-anak ini kalau misalnya masuk sekolah rakyat. Apa kemudian strategi komunikasi publik yang dilakukan untuk mengubah persepsi masyarakat kalau misalnya ya tadi siswa-siswi sekolah rakyat itu mungkin ada label yang kurang baik atau negatif? Iya. Jadi kita harus tahu ya berdasarkan data itu sekarang ini ada sekitar 4 juta ya, 4 juta anak yang belum sekolah, tidak sekolah atau putus sekolah ya. Terus kemudian Pak Presiden memerintahkan supaya semua anak Indonesia harus sekolah, tidak pandang bulu, baik itu yang kaya maupun yang miskin gitu loh. Walaupun kemudian sekolah rakyat ini diperuntukkan ya khusus bagi keluarga miskin, tetapi proses belajar mengajarnya, kemudian fasilitas
pendidikannya itu fasilitasnya adalah fasilitas unggulan. Ya, ini boarding, tentunya di situ ada kelas, ada asrama, ada dapur, ada tempat makan, terus kemudian ada laboratorium, ada perpustakaan, ada lapangan olahraganya, ada tempat ibadahnya, ada aulanya, ada pendidikan vokasinya, gitu loh. Jadi bahwa memang ini untuk orang miskin, tetapi fasilitas yang diberikan ke sekolah itu adalah fasilitas unggulan. Tiap siswa nanti akan mendapatkan 1 laptop dan mereka akan mendapatkan 8 setel seragam. Dan terbukti kemudian ya anak-anak yang masuk ke sekolah rakyat yang awalnya tidak percaya diri, ya rendah diri, untuk bersosialisasi juga minder, untuk berbicara juga tidak berani. Sekarang setelah proses belajar mengajar dilakukan itu perubahannya sangat hebat. Ya, anak-anak yang tadinya belum bisa baca tulis walaupun sudah SMA sudah bisa baca tulis gitu loh. Jadi dari situlah kemudian ya kita bisa menggambarkan bahwa sekolah hariat ini adalah sekolah yang memang sekolah unggulan gitu loh, sekolah unggulan. Bahkan kemudian ya dalam proses pendidikannya kita tidak hanya proses pendidikan kolektif ya, tetapi kemudian kita juga mengasesmen bakat-bakat dari siswa itu. Jadi setiap siswa kita lakukan talent mapping, bakat mereka apa, itu yang kemudian akan dikembangkan di sekolah rakyat itu gitu loh. Dan itu mungkin ya proses seperti itu baru dilakukan di sekolah rakyat, bahwa anak nanti akan dikembangkan bakatnya ya sesuai dengan apa yang mereka inginkan itu, dan itu sudah kita gunakan namanya talent mapping gitu loh. Jadi nggak cuma fokus di akademik aja gitu ya Pak? Tidak fokus di akademik karena memang perintahnya Pak Presiden, anak-anak ini di samping kemudian mereka harus pinter ya, mereka juga harus punya karakter, mereka juga harus punya keterampilan. Jadi kalau misalkan mereka sudah lulus SMA, belum mau melanjutkan ke perguruan tinggi tapi mau bekerja membantu orang tuanya, kita pun sudah memberikan bekal untuk bisa bekerja. Oke, tadi Bapak sempat menyampaikan fasilitas fisiknya kita tahu sudah yang terbaik gitu ya fasilitasnya. Bagaimana dengan fasilitas non fisik Pak? Misalnya kurikulumnya ataupun juga mungkin konteks pendidikan inklusif di sekolah rakyat. Ya, jadi kita kan diperintahkan oleh Pak Presiden bahwa siapapun ya yang berasal dari keluarga miskin itu diberikan ruang seluas-luasnya untuk bisa sekolah di sekolah rakyat gitu loh. Artinya apa? Artinya kemudian itu tidak ada seleksi akademis. Ya, tidak ada seleksi akademis. Jadi siapapun yang berasal dari keluarga miskin masuk di data tunggal sosial ekonomi itu ya mereka berhak untuk kemudian masuk di sekolah rakyat. Nah, ini boarding, artinya proses pendidikannya itu sejak dari pagi hari sampai malam hari gitu loh. Baik itu di sekolah formal ya, di kelas maupun di ekstrakurikuler gitu loh, ataupun di kegiatan-kegiatannya lain. Jadi kurikulumnya ya yang menyusun itu adalah Dikdasmen, yang kemudian ada istilahnya multi entry, multi exit gitu loh. Jadi siapapun yang kemudian anak ini pinter, ya, terus kemudian bisa menyelesaikan studinya, tidak harus kemudian sampai menyelesaikan jenjang waktu sekolahnya bisa meneruskan gitu loh. Demikian juga misalkan di SD ya, kalau misalnya di sekolah-sekolah formal itu sampai 7 tahun, di sekolah rakyat ini kita memberikan ruang bagi anak-anak yang berumur 12 tahun pun itu bisa masuk di sekolah SD gitu loh. Jadi ini memang konsep kurikulumnya berbeda ya dengan sekolah-sekolah formal, karena memang ini isinya adalah anak-anak istimewa ya dari keluarga yang kurang mampu, dan kemudian kita mentargetkan hasil dari proses pendidikan ini menjadi anak-anak yang unggul, yang memiliki ilmu pengetahuan yang cukup, yang memiliki karakter kebangsaan, karakter keagamaan, karakter sosial, termasuk kemudian anak-anak ini juga bisa terampil ya menyesuaikan kurikulumnya dengan kebutuhan-kebutuhan zaman ataupun perkembangan-perkembangan zaman sekarang ini. Oke, kemudian juga kita tahu kan kalau misalnya pendidikan juga ini perlu kolaborasi banyak pihak, banyak lembaga
Dan bagaimana kemudian kolaborasinya sendiri antara Kementerian Sosial dengan kementerian atau lembaga terkait, seperti misalnya Kementerian Pendidikan Dasar gitu ya, dan Menengah serta Kementerian Agama dalam menyukseskan program Sekolah Rakyat ini, Pak? Sejak awal ya proses pembangunan sekolah rakyat itu bukan hanya Kemensos yang mengerjakan. Begitu Pak Presiden perintahkan Kemensos untuk membangun sekolah rakyat, kemudian kita berkoordinasi ya dengan kementerian dengan lembaga terkait. Dari situlah kemudian kita membangun Satgas ya. Jadi misalnya di Satgas itu siapa yang mengurusi kurikulum itu tentunya dari Kementerian Dikdasmen. Siapa yang mengurusi pembangunan sarana prasarannya tentunya adalah Kementerian PU. Guru-gurunya dari mana? Kita juga kemudian berkoordinasi dengan Menpan RB, dengan BKN, termasuk dengan pemerintah daerah. Jadi memang sekolah rakyat ini itu adalah hasil dari kerja bersama ya antar kementerian dan lembaga terkait gitu loh. Jadi sejak awal memang kita proses bekerjanya seperti itu. Jadi kolaborasi, sinergi dan alhamdulillah kemudian hasilnya saat ini kita sudah bisa membangun 166 sekolah rakyat dan sekarang sedang dipersiapkan untuk proses pembangunan selanjutnya yaitu sekolah yang permanen yang nantinya di tahun depan akan membuka tahun ajaran baru dan anak-anak yang sekarang masih di gedung-gedung sementara ini nanti akan kita pindahkan ke sana. Yang tentunya fasilitasnya lebih bagus dibandingkan dengan sekolah rintisan yang ada sekarang ini. Oke, dan sejauh ini Pak, tadi kan kita tahu ada kolaborasi, kemudian juga sudah berdasarkan data gitu ya, apa kemudian tantangan yang selama kurang lebih setahun ini program ini berjalan Pak? Jadi memang karena perintah yang diberikan oleh Pak Presiden itu kan turun bulan Februari. Beliau meminta supaya bulan Juli ya, di tahun ajaran baru itu sudah ada 100 sekolah rakyat gitu loh. Ya kan, untuk sarana prasarananya tentunya juga ini mendapatkan tantangan yang luar biasa. Tapi kemudian ya kita bekerja sama dengan kementerian yang lain, bekerja sama dengan Pemkab, Pemkot gitu loh. Untuk sarana prasarana ini bisa kita atasi. Bahkan kemudian begitu kita bisa membangun 166 sekolah rakyat di tahun ini, itu Pak Presiden sendiri juga kaget gitu loh, kok bisa gitu loh. Ya kok bisa. Memang kemudian ya yang diurus di sekolah rakyat ini adalah pertama adalah sarana prasarannya, yang kedua adalah sumber daya manusia, tentunya ya kan guru, tenaga pendidikan, karena ini boarding tentunya kita juga membutuhkan wali asrama, wali asuh gitu loh, termasuk tata kelola. Dan yang lebih hebat lagi, bagaimana kemudian kita bisa mengubah ya anak-anak kita, siswa-siswa ini yang tadinya berasal dari keluarga yang kurang mampu dengan lingkungan sosial yang macam-macam, kemudian harus masuk ke dalam sekolah rakyat dan mereka bisa secepatnya mengubah mindset, mengubah pola gitu loh. Dan bisa mengikuti proses belajar mengajar, proses boarding secara disiplin dan sampai saat ini ya, sampai tadi pagi kita melakukan evaluasi dengan kepala sekolah, walaupun masih ada banyak masalah-masalah tetapi secara garis besar bahwa sekolah rakyat ini menurut kita sangat berhasil. Berhasil. Belum hampir setahun malah ya Pak. Berarti sudah pencapaiannya sudah bagus. Tapi tadi juga cukup menarik sebenarnya. Selain tadi tentunya kalau sekolah kita tahu ya pendidikan akademik gitu. Tadi sebenarnya sudah disinggung sedikit sama Pak Agus tadi. Misalnya soal pelatihan skill. Nah itu dari kolaborasinya sendiri sekolah rakyat dengan Kemensos. Apakah ada misalnya pelatihan atau apa ya? Kursus tertentu yang diberikan Pak di sekolah rakyat untuk kolaborasinya? Ya, jadi begini ya, memang tadi sudah saya sampaikan, siswa-siswa yang ada di sekolah rakyat itu setelah lulus nanti minimal mereka memiliki 3 kemampuan. Satu, menguasai ilmu pengetahuan sesuai dengan jenjangnya. Yang kedua, mereka punya karakter ya, karakter kebangsaan, karakter keagamaan, karakter sosial. Yang ketiga, mereka kita berikan pendidikan vokasi khususnya bagi anak-anak yang sudah masuk jenjang sekolah menengah atas gitu loh. Supaya apa? Supaya kalau kemudian mereka ingin bekerja, paling tidak mereka sudah memiliki keterampilan. Walaupun ini sekolah umum bukan sekolah kejuruan gitu loh, tetapi mereka memang kita persiapkan untuk bisa memiliki keterampilan supaya
Kalau kemudian mereka lulus, mereka mau bekerja, sudah punya keterampilan dan bisa membantu orang tuanya. Dan saat ini Kemensos sedang melakukan kolaborasi-kolaborasi, baik itu dengan BUMN ya, dengan pihak swasta maupun dengan kampus gitu loh, dengan kementerian-kementerian terkait supaya kalau anak-anak ini lulus itu yang mau sekolah ya atau kuliah itu bisa melanjutkan kuliah, yang mau bekerja mereka sudah ada lapangan pekerjaan, mau bekerja di mana gitu loh. Jadi bukan hanya kita mendidik ya, mempersiapkan mereka, tetapi kita juga sudah mempersiapkan kemana mereka setelah mereka lulus dari SRMA gitu loh. Yang mau bekerja kita kasih arena atau lapangan pekerjaan, yang ini sudah mulai kita siapkan. Yang mau kuliah kita juga sudah melakukan komitmen, melakukan MOU dengan Kemendikti supaya anak-anak ini bisa ditampung di perguruan tinggi negeri. Oke, nah terus kalau yang cukup menarik juga, itu kira-kira ada perbedaan nggak Pak? Misalnya di daerah tertentu, misalnya mungkin diajarkannya keterampilan tertentu atau seperti apa sejauh ini? Memang kemudian konsepnya seperti itu, ya konsepnya seperti itu. Jadi kalau misalkan sekolah ini berada di daerah perikanan, di daerah nelayan, tentunya pendidikan vokasinya masalah perikanan. Kalau ini di daerah-daerah pertanian, tentunya pendidikan vokasi yang diprioritaskan di sektor pertanian. Demikian juga di daerah-daerah lain sesuai dengan potensi daerahnya masing-masing. Disitulah kemudian kurikulumnya ya, pendidikan vokasinya berdasarkan potensi wilayah-wilayah tersebut. Iya, jadi nanti juga bisa langsung membangun daerahnya langsung ya Pak? Iya. Nah sejauh ini responnya seperti apa Pak, para siswa di sana? Saat ini begini, setiap kita kunjungan, kita ini kan sudah melakukan kunjungan 2 tahap. Pertama ya, dulu pada waktu sebelum sekolah rakyat ini didirikan. Kita bertemu dengan calon siswanya, kita bertemu dengan orang tuanya gitu loh. Jadi rata-rata orang tua itu sudah tidak punya harapan lagi. Anaknya bisa melanjutkan sekolah rakyat. Ya kan? Begitu Pak Presiden membangun sekolah rakyat ini harapan ini tumbuh. Ya, hampir di semua daerah seperti itu. Bagaimana kemudian kita bisa melihat yang tadinya ya seorang ibu yang ditinggal suaminya, anaknya 4, ya penghasilan per bulannya 900.000, rumahnya tidak layak huni gitu loh. Kemudian sudah tidak punya harapan lagi bisa menyekolahkan anak, tiba-tiba kemudian Pak Presiden membuat sekolah rakyat ini. Bahkan di suatu daerah di Temanggung itu ada orang tua siswa saking senengnya itu kemudian bersujud di kakinya Pak Menteri gitu loh. Bahwa ini adalah harapan. Artinya apa? Program yang dilaksanakan oleh Pak Presiden ini betul-betul bisa menjawab persoalan-persoalan yang dihadapi oleh masyarakat, terutama masalah sosial ekonomi, terutama lagi masalah pendidikan. Dan anaknya kemudian setelah sekolah itu mereka punya kepercayaan diri, semangatnya tumbuh, harapannya muncul lagi. Dan mereka sudah bisa menyampaikan apa yang menjadi cita-cita mereka yang awalnya sebelum ada sekolah rakyat itu mimpi pun mereka tidak ada. Jadi ini bisa menumbuhkan harapan orang tua, bisa menjadi jembatan bagi anak-anak untuk mewujudkan cita-citanya, dan secara umum bahwa program sekolah rakyat ini betul-betul memutus transmisi kemiskinan termasuk menghapus kemiskinan ekstrim dan menurunkan kemiskinan sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh Bapak Presiden. Ya, dan harapan inilah yang tentunya dijaga dan terus diperbaiki gitu ya Pak untuk kedepannya. Baik, dan tentunya juga ini kita juga sudah membuka tadi sesi tanya jawab Bapak, dan ini saya akan bacakan pertanyaan yang sudah masuk. Nanti silakan dijawab ya Pak. Oke, kita akan mulai dari pertanyaan yang pertama. Ini pertanyaan dari Waskito Giri, Info Publik. Pertanyaannya, bagaimana karakteristik peserta didik dari lingkungan keluarga miskin ekstrim? Mohon diberikan deskripsi atau narasi tentang perbedaan peserta didik sekolah rakyat dibandingkan sekolah umum. Apa persoalan dan tantangan utamanya katanya Pak? Mohon maaf. Terutama yang SMA. Yang SMA ini ada siswa yang sudah bekerja. Ada siswa yang sudah jadi tukang parkir. Ada siswa yang jadi preman. Terus kemudian mereka masuk ke dalam sekolah rakyat ini gitu loh. Dan kemudian mereka harus mengubah
mindsetnya, mengubah kebiasaannya, ya, kemudian harus menjadi siswa yang harus belajar, Taat aturan ya, dan harus sebagainya. mengikuti proses belajar mengajar, proses boarding yang ada di sekolah itu gitu loh. Itu adalah tantangan-tantangan yang sangat berat. Dan saya berpikir memang tepat kemudian kalau Pak Presiden menyerahkan urusan sekolah rakyat ini ke Kemensos. Karena kemudian kalau ada masalah-masalah di sekolah rakyat itu, termasuk siswanya karena dengan latar belakang yang sangat istimewa tadi, ya, dan kemudian sekolah tidak bisa menyelesaikan, kita masih punya tempat untuk menyelesaikan, namanya tempat rehabilitasi sosial gitu loh. Setelah kemudian proses yang dilakukan di situ selesai, nanti anak-anak ini kembali ke sekolah. Memang ini latar belakangnya macam-macam. Yang kedua yang SD. Ya, yang SD tentunya kan orang tuanya walaupun dari keluarga miskin kan tidak ingin berpisah dengan anaknya, kan begitu. Ya kan? Tetapi karena memang kemudian ini ada harapan baru bahwa kalau tetap di rumah mereka tidak bisa menyekolahkan anaknya, terus kemudian mereka harus masuk SD gitu loh. Ini adalah tantangan tersendiri juga. Makanya saya berpesan ya kepada kepala sekolah, kepada Tendik, karena ini boarding gitu loh. Tolong kalian harus menjadi orang tua pengganti selama mereka yang ada di sekolah. Tidak hanya memberikan pendidikan, tidak hanya memberikan keilmuan, mereka juga harus diberikan kasih sayang, diberikan pendekatan-pendekatan secara personality gitu loh. Supaya apa? Anak-anak ini nyaman, anak ini kerasan dan mereka kemudian bisa mengikuti proses belajar mengajar dengan baik. Dan hasilnya memang kemudian luar biasa Mas ya. Luar biasa, anak-anak ini anak-anak yang kemudian tumbuh semangat. Yang tadinya badannya kurus sekarang sudah gemuk. Karena apa? Karena mereka mendapatkan gizi yang cukup. Tidak hanya memberikan pendidikan tapi juga mengubah karakteristik dari habitat lama menjadi habitat yang baru itu. Itu satu hal yang mungkin berbeda dengan sekolah-sekolah formal yang lain dan ini membutuhkan pendekatan khusus. Maka guru-gurunya, kepala sekolah, tendiknya sudah kita retreat, kita kasih pembekalan gitu loh supaya mereka bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh siswanya baik secara kolektif maupun secara personal. Iya, mungkin ini juga yang banyak orang mungkin baru tahu tadi. Saya juga baru tahu, akhirnya juga baru sadar, oh iya bahwa ternyata secara latar belakang mereka juga berbeda, kondisi psikologisnya udah pasti berbeda, kondisi sosial juga berbeda, itu kan juga bisa dibilang jadi tantangan baru lagi buat mungkin nanti guru-gurunya dan kurikulum yang harus menyesuaikan. Seperti itu ya. Ya, tapi memang kita sudah menyampaikan ya ke kepala sekolah, ke guru, ke tendik gitu loh bahwa sekretariat ini akan menampung ya anak-anak yang berlatar belakang macam-macam gitu loh. Jadi kalian siap-siap harus gitu, siap, Pak. kalian harus siap gitu loh. Dan saya pikir secara mental ya guru-guru, kepala sekolahnya, tendiknya siap gitu loh. Dan memang kita sudah memprediksi bahwa di sekolah nanti dinamikanya macam-macam dengan latar belakang sosial anak-anak yang berasal dari keluarga yang macam-macam pula itu gitu loh. Oke, itu dia tadi jawabannya. Semoga menjawab gitu ya, apa perbedaannya tadi kalau ditanya sama sekolah umum ya tadi sudah dijabarkan. Kita ke pertanyaan kedua Pak. Ini pertanyaan dari kormenindustri.co.id. Di daerah mana saja pemerintah memprioritaskan pendirian sekolah rakyat dan bagaimana peran teknologi dalam proses pembelajaran di sekolah rakyat Pak? Ya, jadi tadi sudah saya sampaikan bahwa perintah Pak Presiden nanti tiap kabupaten, tiap kota itu minimal memiliki satu sekolah. Ya, jadi ini rata, semua harus mendirikan sekolah rakyat, ya kan? Persoalan kemudian proses belajar mengajarnya yang harus didukung oleh teknologi itu sejak awal memang konsepnya seperti itu. Maka kemudian ya dalam proses belajar mengajarnya anak-anak ini satu siswa kita kasih laptop satu, ya, yang kemudian kalau dulu kita pakai blackboard ya kan, sekarang sudah pakai TV pintar. Jadi semua serba digital. Ya. Dan untuk mendukung itu tentunya kemudian kita bekerja sama dengan lembaga-lembaga terkait, kementerian terkait termasuk ke Kemendikti ya. Termasuk kemudian ke Telkom supaya wifi-nya juga bagus gitu loh. Jadi semua nanti akan ada sekolah rakyat dan
dukungan proses belajar mengajarnya harus IT. Jadi walaupun mereka dari keluarga miskin, mereka tidak boleh ketinggalan teknologi. Tidak boleh ada kesenjangan teknologi ya terhadap anak-anak kita. Dan di sekolah rakyat nanti dukungan-dukungan proses belajar mengajar berdasarkan teknologi akan kita laksanakan dengan baik. Jadi nggak kalah tentunya dengan sekolah swasta atau sekolah umum ya Pak? Iya, iya. Oke, ya itu dia tadi ya, semoga juga terjawab pertanyaannya. Kita lanjut Pak ke pertanyaan yang ketiga. Ini dari CNN Indonesia TV, Mas Lukman. Apakah Kemensos atau Pak Wamen juga menjajaki kerjasama dengan Kementerian Tenaga Kerja ataupun misalnya perusahaan-perusahaan besar supaya setelah lulus nanti ya dari sekolah rakyat di taraf SMA khususnya bisa ditampung untuk bisa bekerja. Yeah. Atau jika misalnya siswa terbaik yang mau melanjutkan perguruan tinggi bisa diterima perguruan tinggi tanpa tes gitu Pak. Kita sudah bekerja sama dan menaikkan ya MOU dengan Kementerian P2MI ya bagi siswa-siswa yang nanti ingin bekerja di luar negeri sudah ada. Ya, kita juga sudah bikin MOU dengan Kemendikti ya. Jadi anak-anak yang kemudian mau melanjutkan kuliah kita sudah persiapkan perguruan tinggi perguruan negeri yang bisa menampung mereka. Termasuk kemudian ya anak-anak SMP yang EQ-nya tinggi kita juga sudah akan membuka ruang supaya anak-anak ini bisa ditampung di sekolah Garuda yang memang sekolah unggulan untuk anak-anak kita yang EQ-nya tinggi, EQ-nya di atas 110 ke atas lah, mungkin kan begitu. Jadi ini namanya hilirisasi, ya proses hilirisasi walaupun sekolah rakyat ini sedang kita mulai tahun ini, tetapi kita sudah persiapkan semuanya, termasuk dengan Kemenaker, dengan perusahaan-perusahaan swasta. Bahkan kemudian kita juga bekerja sama dengan ada satu tokoh ya IT namanya Pak Ginanjar gitu loh. Beliau yang kemudian menggunakan instrumennya untuk melakukan talent mapping itu. Dan karena beliau terlibat di situ sudah tahu nih anak-anak yang pinter-pinter bakatnya seperti apa, beliau sudah tahu. Dan di universitasnya itu sudah ditunggu dan nama siswanya sudah ada. Termasuk di mana dia akan bekerja, nama siswanya juga sudah ada gitu loh. Jadi tidak usah khawatir ya, memang kita mempersiapkan semuanya agar anak-anak ini setelah lulus khususnya SMA tidak kembali ke habitat yang miskin. Apa gunanya ada sekolah rakyat kalau kemudian setelah lulus mereka kembali ke habitat yang semula. Artinya kan program sekolah rakyat kalau begitu kan tidak berhasil. Maka kita sudah perspektif kita sudah sampai bagaimana mereka setelah lulus dari SMA seperti apa. Sudah kita siapkan semuanya. Iya, dan pasti kolaborasinya nanti semakin berjalan waktu juga makin banyak gitu ya Pak dengan pihak-pihak terkait. Oke, kita akan lanjut lagi nih Pak pertanyaan berikutnya. Ini dari Donatus dari Sindo News. Oh ada berapa nih pertanyaannya? Yang pertanyaan pertama, apakah sekolah rakyat sudah melewati kajian memadai terutama dari segi kurikulum, apa perbedaannya dengan sekolah umum dan kejuruan? Tadi sudah terjawab ya Pak. Pertanyaan kedua, dari segi SDM tenaga pendidik, apakah disiapkan secara khusus yang bisa mendukung kurikulum tersebut? Setiap sekolah rakyat kira-kira berapa tenaga pendidikan yang disiapkan, serta bagaimana sih proses rekrutmen tenaga pengajarnya Pak? Jadi tenaga pengajar ini kan kita bekerja sama dengan Kemendikdasmen, dengan pemerintah daerah, karena kan kita berharap bahwa di mana ada sekolah rakyat di satu daerah, guru-gurunya, didiknya juga berasal dari daerah itu. Termasuk kemudian kita kerjasama dengan BKN, dengan Menpan RB gitu loh. Dan sekarang ini ya, itu sudah kita merekrut guru sebanyak 2.400 ya, termasuk guru agama di dalamnya untuk mendidik di 166 sekolah rakyat ya. Dan memang mereka berasal dari PPG, terus kemudian sudah masuk ke P3K, dan guru-gurunya ini anak-anak muda ya, anak-anak muda yang hebat-hebat ya, yang hebat-hebat yang sudah memahami juga proses perkembangan zamannya seperti apa, artinya apa yang dibutuhkan oleh siswa, tentunya mereka juga sudah mempersiapkan itu. Dan itu pun kita juga melakukan pendidikan-pendidikan terhadap kepala sekolah, terhadap gurunya gitu loh, melalui retreat,
dan kita melibatkan banyak pemateri-pemateri untuk bisa memberikan pendidikan terhadap kepala sekolah, terhadap guru, termasuk dari KPAI, gitu loh. Ya, jadi semua kita libatkan supaya memang pemahaman gurunya, kepala sekolahnya ini komprehensif, ya, supaya kemudian dalam proses pendidikan, dalam proses belajar mengajarnya bisa menjawab persoalan-persoalan siswa tersebut, gitu loh, ya, baik secara kurikulum maupun secara pendekatan-pendekatan khusus. Karena apa? Karena ini berbeda. Tadi sudah saya sampaikan, anak ini anak-anak istimewa, gitu loh, dengan latar belakang yang macam-macam, gitu loh. Sudah kemudian tidak mau sekolah, ada yang tidak mau sekolah karena pada waktu sekolah keluarganya mohon maaf miskin, dibully sama teman-temannya, akhirnya dia tidak mau sekolah lagi, sudah SMA kelas 1 belum bisa baca, gitu loh. Jadi semua sudah kita persiapkan secara komprehensif dan kita berharap ya persiapan-persiapan yang sudah kita lakukan itu bisa menjawab persoalan-persoalan yang ada di sekolah relatif dan tidak akan menimbulkan masalah-masalah gitu loh. Oke, kita lanjut lagi Pak. Ini pertanyaan kelima dari Bari Neraca. Pertanyaan pertama, bagaimana pemerintah memastikan bahwa siswa-siswi di sekolah rakyat ini bisa dicegah dari kejadian-kejadian kenakalan remaja? Itu dulu Pak mungkin. Ya, tadi kan sudah saya sampaikan. Jadi ya ini berlatar belakang macam-macam. Dan di dalam sekolah itu tentunya kemudian kalau kita ngomong garis besarnya ada 2 habitat. Satu habitat kelas, satu habitat asrama. Nah, di habitat kelas ini ya yang memandu adalah guru. Di habitat asrama ini nanti ada 2 ya, satu namanya wali asuh, satunya wali asrama gitu loh. Jadi kita memang sudah mempersiapkan ya bahwa anak-anak yang nanti akan masuk memiliki latar belakang seperti itu dan potensi-potensi kenakalan segala macam itu pasti ada. Terutama yang sudah masuk jenjang SMA gitu loh. Ada yang merokok, ada yang ini, ada yang itu gitu loh. Berani sama gurunya gitu loh. Kita sudah mempersiapkan itu. Jadi di dalam kelas, di dalam asrama itu tenaga pendidiknya maupun gurunya memang sudah kita persiapkan. Sudah dibekali ya Pak? Sudah kita bekali. Dan proses pendidikan dan proses belajar mengajar yang dilakukan, karena kita setiap seminggu sekali melakukan evaluasi dengan kepala sekolah gitu loh. Itu persoalan-persoalan itu bisa kita cegah. Ya. Dan kemudian tadinya ada anak-anak yang tidak kerasan, mau kabur gitu loh. Ya kan? Setelah kita lakukan pendekatan mereka menangis, mereka ingin melanjutkan sekolah, mereka butuh perhatian. Karena selama ini misalnya satu anak tidak pernah melihat orang tuanya, tinggal bersama budenya, bersama neneknya, itu macam-macam latar belakangnya. Dan kita memang sejak awal sudah bisa memprediksi ya bahwa situasi sekolahnya nanti seperti itu, maka tenaga pendidikannya, gurunya sudah kita siapkan untuk menyambut anak-anak istimewa ini. Gitu loh. Iya, jadi untuk mencegah adanya kejadian-kejadian yang tidak diinginkan selama di asrama gitu. Dan rata-rata mereka adalah anak-anak yang merasa dirinya itu kurang kasih sayang, gitu loh, kurang kasih sayang. Makanya pendekatan persoalan menjadi penting. Yang tadinya keras begitu kemudian diajak diskusi, diajak ngobrol, didekati secara khusus gitu loh. Mereka kemudian sadar, mereka harus kemudian bersekolah, mereka harus mewujudkan apa yang menjadi impian mereka. Kemudian ini bangkit, tumbuh gitu loh. Kepercayaan diri tumbuh, dengan teman-temannya kemudian juga kompak, dengan gurunya menghormati gitu loh. Walaupun yang dulunya anak-anak ini dalam tanda kutip nakal lah, segala macam itu. Ya. Sudah bisa diatasi berarti ya Pak? Oke, baik, pertanyaan yang terakhir nih Pak. Berarti masih tadi penanya yang sama, sekolah rakyat menerapkan sistem boarding school. Ketika tidak lagi ada jam pelajaran, apakah ada kegiatan untuk para siswa? Ya, jadi setelah proses belajar mengajarnya kan ada, kalau SD itu kalau tidak salah sampai 12:30, ya kan. Kemudian yang SMP itu kegiatan belajar mengajarnya sampai 1:30, yang SMA itu 2:30. Di samping kemudian ada pendidikan ekstrakurikuler ya, mereka kemudian menjelang makan malam mereka ada istilahnya kegiatan mandiri gitu loh. Setelah itu kemudian makan malam pun juga bersama-sama kayak di asrama Taruna Nusantara dan lain-lain. Jadi memang kemudian karena tadi saya katakan anak-anak ini harus memiliki 3 hal ya, pinter, berkarakter, terampil ya. Di luar proses pendidikan atau proses belajar mengajar itu
kita tambahkan ya kan materi-materi atau pelajaran-pelajaran ya ekstrakurikuler untuk membangun karakter termasuk membangun keterampilan kepada siswa-siswa tersebut. Baik, itu dia tadi ya, kira-kira semoga mungkin menjawab makin banyak lagi informasi yang teman-teman tahu mengenai sekolah rakyat gitu ya Pak. Dan tentunya sebelum kita akhiri dialog kita hari ini, saya ingin mempersilakan juga Bapak Agus Jabo untuk menyampaikan closing statement Bapak terkait dengan tema dialog kita hari ini. Silakan. Kata-kata yang saya suka ya, bahwa seluruh atau semua anak Indonesia harus sekolah. Baik yang kaya maupun yang miskin harus sekolah. Punya hak yang sama ya Pak? Ya, karena yang miskin ini tidak memiliki biaya untuk menyekolahkan anaknya, disitulah kemudian negara hadir, negara menjemput, ya, memfasilitasi mereka dengan membangun sekolah rakyat, dan sekolah rakyat ini adalah jembatan bagi anak-anak itu untuk mewujudkan cita-citanya, kemudian mewujudkan apa yang menjadi harapan orang tua, supaya mereka bisa menggraduasi dirinya, bisa menggraduasi keluarganya, sehingga program Pak Presiden untuk menghapus kemiskinan ekstrim lewat sekolah rakyat ini mudah-mudahan bisa terwujud. Amin. Baik, tentunya juga ini bisa terwujud berkat dukungan gitu ya Pak, tapi juga Ya. tentunya butuh juga kritik dan saran supaya sama-sama makin memperbaiki. Ya, baik. Terima kasih banyak Bapak, banyak insight yang kita dapat mengenai sekolah rakyat hari ini. Dan tentunya program sekolah rakyat ini jadi simbol langkah nyata dari pemerintah Prabowo Gibran dalam memastikan tidak ada anak Indonesia yang tertinggal dari hak dasarnya di ranah pendidikan. Dari kota hingga ke pelosok desa, sekolah rakyat hadir bukan sekadar untuk membangun ruang kelas, tapi juga membangun harapan bahwa masa depan bangsa bisa dimulai dari ruang-ruang belajar sederhana, tempat semangat dan juga mimpi anak-anak Indonesia tumbuh tanpa batas. Dan demikian dialog FMB 9 Ngobrol Indonesia kali ini. Terima kasih Pak Agus Jabo, Wakil Menteri Sosial Republik Indonesia yang sudah hadir. Dan juga tentunya juga kami ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan media ya yang sudah berpartisipasi, sudah hadir. Saya Rizky Harisnanda undur diri, sampai jumpa. Bapak Presiden yang terhormat, Beta Punama Sofia, siswi dari Sekolah Rakyat Menengah Pertama 19 Evata Kupang. Beta mau cerita sadiki dari beta pu hati yang paling dalam. Sejak beta tinggal di asrama sekolah rakyat nih, banyak sekali yang berubah. Setiap hari, beta makan nasi hangat dengan lauk telur, ikan, bahkan dan daging ayam juga. Rasanya seperti mimpi Bapak. Karena di rumah, biasanya beta makan nasi putih dengan garam sa. Sesekali juga ditambah sayur daun ubi. Beta baru bisa makan daging ayam tuh kalau ada tetangga buat syukuran. Dulu beta tidur di kasur tipis di kamar sederhana. Tapi sekarang Tuhan berkati beta bisa tidur di kasur empuk, di kamar yang bersih dan nyaman juga. Di sekolah rakyat nih, beta bisa sekolah dengan tenang. Kadang beta juga rindu beta pung mama dan papa di rumah. Rindu dong pung suara dan pelukan. Tapi beta tahu ini semua demi beta pung masa depan. Mama dan papa juga pasti bangga lihat beta bisa sekolah. Beta pung orang tua tuh petani kecil dari kampung Oeniko. Cari uang juga susah sekali. Tapi mereka tidak pernah mengeluh. Mereka bekerja keras untuk beta supaya beta bisa sekolah. Terima kasih Bapak Presiden, perhatikan kami anak-anak terpinggir dari timur. Beta tahu Bapak sibuk urus negara, tapi masih sempat urus kami pun sekolah. Bagi beta, Bapak seperti beta pun orang tua yang angkat beta dari tempat yang gelap dan taruh beta di tempat yang terang. Suatu saat nanti, kalau beta sudah jadi orang sukses, semua itu karena Bapak pun uluran tangan. Beri kesempatan buat beta untuk bersekolah di sekolah rakyat. Doa beta ya Bapak, semoga Tuhan jaga Bapak baik-baik. Dari Kupang, Kota Karang, beta kirim peluk hangat untuk Bapak Presiden. Salam hangat, Beta Sofia Rosta Angel, siswa Sekolah Rakyat Menengah Pertama 19 Evata Kupang.